Apa yang tidak kamu lakukan sama pentingnya dengan apa yang kamu lakukan. Ini paradoks yang menarik, bukan? Diam dan tidak melakukan apa-apa justru terasa seperti pemborosan waktu bagi dunia yang terobsesi dengan produktivitas. Tapi inilah seninya. Tidak melakukan apa-apa yang dimaksud di sini bukanlah kemalasan atau kebosanan pasif. Ini adalah ketidakaktifan yang disengaja dan strategis. Bayangkan ini seperti membiarkan tanah pertanian beristirahat, atau fallow, untuk mengembalikan kesuburannya, bukan membiarkannya ditumbuhi gulma. Dari situ kita tahu, ada alasan kenapa diam bisa jadi bentuk produktivitas yang sering kita remehkan. Yuk kita bahas alasan lain mengapa diam itu produktif dengan analogi yang mudah dipahami. Dan cara membedakannya dengan malas. 1. Mode fokus versus mode difus. Otak kita memiliki dua mode berpikir utama. Mode fokus, yaitu saat kamu berkonsentrasi penuh pada suatu masalah, belajar hal baru, atau menyelesaikan tugas. Ini seperti sinar laser yang terang dan langsung. Dan mode difus, yaitu saat pikiran kamu mengembara bebas, membuat koneksi acak antara ide-ide yang tidak terkait. Ini seperti lampu disko yang memantulkan cahaya ke segala penjuru. Analoginya, kamu tidak bisa menggunakan sinar laser, yaitu mode fokus, untuk menerangi seluruh ruangan. Sebaliknya, lampu disko, yaitu mode difus, tidak bisa digunakan untuk menyolder komponen elektronik yang kecil. Lalu mengapa diam produktif? Saat kamu tidak melakukan apa-apa, cuma jalan-jalan, mandi, melamun, kamu membiarkan otak masuk ke mode difus. Inilah saatnya otak menyusun ulang informasi, menghubungkan titik-titik yang tidak terhubung, dan seringkali menghasilkan solusi, aha, atau, ini nih, untuk masalah yang sebelumnya kamu pikirkan keras-keras. Solusi itu seolah-olah datang tiba-tiba, padahal itu adalah hasil kerja bawah sadarmu saat kamu diam. 2. Membuka fokus indera lain. Waktu mulut berhenti bergerak, telinga dan mata otomatis bekerja lebih tajam. Diam bikin kita bisa mendengar lebih dalam, melihat detail yang biasanya terlewat, dan menangkap pola yang orang lain gak sadar. Banyak ide besar, peluang, bahkan solusi masalah justru datang dari kemampuan mengamati dengan tenang, bukan dari banyak bicara. Kalau kita terus ribut sendiri, kita sering kelewatan sinyal kecil yang penting. Mulai dari ekspresi orang, celah kesempatan, sampai kesalahan yang bisa dicegah. Tapi dengan diam, kita seperti dapat mode radar yang lebih sensitif. Inilah kenapa orang yang bisa diam di saat tepat sering terlihat lebih bijak, padahal mereka hanya lebih banyak mendengar. 3. Meningkatkan kreativitas. Dalam proses kreatif, ada tahap yang disebut inkubasi. Ini adalah tahap di mana kamu secara sadar menjauh dari masalah yang coba kamu pecahkan. Mengapa diam produktif? Saat kamu diam, otakmu tetap bekerja di latar belakang. Ia mengasosiasikan masalahmu dengan memori, emosi, dan ide-ide lain yang tersimpan. Proses inilah yang melahirkan ide-ide original dan out of the box. Banyak seniman, penulis, dan ilmuwan terhebat menjadikan jalan kaki atau duduk diam sebagai ritual kreatif mereka. Orang yang sering diam di momen tepat biasanya bisa lebih fokus ke tujuan utamanya. Energinya terkumpul, konsentrasinya lebih terjaga, dan tindakannya jadi lebih efisien. Diam di sini bukan pasif, tapi strategi supaya energi hidup nggak bocor ke arah yang nggak penting. 4. Mengisi ulang energi mental. Kemauan dan fokus itu seperti otot. Jika terus-menerus digunakan, mereka akan lelah. Setiap keputusan yang kamu buat, dari hal kecil seperti mau makan apa, hingga harus kirim email ke klien, menguras cadangan energi mental ini. Mengapa diam produktif? Dengan sengaja tidak melakukan apa-apa, kamu menghentikan pengurasan energi untuk keputusan-keputusan kecil. Kamu memberi waktu pada otak untuk mengisi ulang baterainya. Setelah periode diam ini, kamu akan kembali dengan energi dan fokus yang lebih tajam, sehingga bisa bekerja dengan lebih efektif dalam waktu yang lebih singkat. 5 menit diam bisa menghemat 1 jam kerja yang tidak fokus. Dengan memilih diam, kita sedang menolak buang-buang energi untuk hal yang gak sepadan. Jadi, diam itu bukan berarti nggak peduli, tapi justru bentuk manajemen energi yang cerdas. 5. Bisa klarifikasi pikiran.
Bagian otak depan, yaitu prefrontal cortex, yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan kompleks dan pemikiran logis sangat mudah lelah. Saat lelah, kamu cenderung membuat keputusan yang buruk, impulsif, atau mengambil jalan pintas. Dengan beristirahat dan diam, kamu memulihkan kekuatan korteks prefrontalmu. Pikiran punya waktu untuk memilah mana emosi sesaat dan mana pemikiran yang rasional. Ini membuat keputusan besar yang kamu ambil nanti lebih bijaksana dan terencana, yang pada akhirnya menghemat lebih banyak waktu dan sumber daya yang terbuang akibat kesalahan dalam mengambil keputusan. 6. Mempertajam intuisi. Intuisi bukanlah sihir, melainkan hasil dari pemrosesan informasi yang sangat cepat dan kompleks oleh otak kita di luar kesadaran. Namun, intuisi sulit didengar dalam kebisingan dan kesibukan sehari-hari. Atau bahkan intuisi yang didengar saat lelah cenderung berakhir menjadi bisikan yang buruk. Dengan secara teratur meluangkan waktu untuk diam dan hening, kamu memberi ruang bagi suara halus intuisi itu untuk muncul ke permukaan kesadaran. Ini seperti menyetel radio ke frekuensi yang tepat. Sebelumnya hanya bunyi statis, tetapi setelah disetel dengan sabar, kamu bisa mendengar siaran yang jelas. Orang-orang yang paling visioner dan inovatif seringkali adalah mereka yang sangat terhubung dengan intuisi mereka. Dan itu membutuhkan latihan dalam keheningan. 7. Membangun kejelasan nilai. Kesibukan membuat kita terjebak dalam apa yang mendesak dan melupakan apa yang penting. Kita bereaksi terhadap notifikasi, deadline, dan tuntutan orang lain tanpa pernah benar-benar mempertanyakan apakah itu sejalan dengan nilai dan tujuan hidup kita yang paling mendasar. Diam adalah ruang di mana kamu dapat melakukan peninjauan ulang strategis atas hidupmu sendiri. Dalam keheningan, pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti, apakah yang saya lakukan ini benar-benar berarti? Atau, ke arah mana saya sebenarnya ingin pergi? Bisa muncul dan dijawab dengan jujur. Waktu yang dihabiskan untuk merenung dan merefleksikan nilai-nilai ini akan menghemat bertahun-tahun waktu yang terbuang untuk mengejar hal yang salah. Gimana cara bedain diam yang produktif dan malas? Diam produktif itu disengaja dan strategis, sedangkan malas itu muncul tiba-tiba. Diam produktif itu punya tujuan, seperti mengisi ulang energi atau kreativitas, sedangkan malas cuma pasif saja. Diam produktif itu berbatas waktu, ada awal dan akhir, semisal cuma 20 menit, sedangkan malas bisa bikin lupa waktu. Perbedaan juga bisa dilihat dari hasilnya. Kalau setelahnya kamu merasa segar, punya perspektif baru atau lebih fokus, ini berarti kamu sedang diam yang produktif. Sedangkan yang malas, hasilnya kamu malah merasa menyesal, stres, atau semakin tertinggal. Jadi, tidak melakukan apa-apa yang produktif adalah sebuah alat. Itu adalah investasi kecil waktu untuk mendapatkan kembali kejernihan, kreativitas, dan energi yang jauh lebih besar. Itu adalah seni merawat mesin paling berharga yang kamu miliki, pikiranmu sendiri.